Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, ada 7 sahabat Nabi yang patut kita teladani, di mana mereka sangat luar biasa mendampingi Nabi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Para sahabat Nabi itu adalah Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Hamzah bin Abdul Muthalib, Usamah bin Zaid, Tariq bin Ziyad, Muhammad Al-Fatih, dan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam episode kali ini akan dikenalkan secara lebih mendalam sosok Khalid bin Walid yang oleh Rasulullah diberi gelar pedang Allah yang terhunus. Nama Khalid bin Walid sudah tidak asing di telinga kaum muslimin dan sejarah Islam. Khalid bin Walid adalah salah satu pahlawan Islam dan jenderal perang yang hebat dan tak terkalahkan. Beliau dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid merupakan salah satu sahabat Rasulullah SAW yang sangat ditakuti musuh di medan peperangan. Bahkan sebelum memeluk Islam, Khalid bin Walid merupakan seorang jenderal medan perang bagi pihak kaum kafir Quraisy. Nama lengkapnya adalah Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahjum bin Yahjah bin Murrah, dan nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW pada Murrah. Khalid dijuluki juga dengan nama Abu Sulaiman dan Abu Walid. Ia dilahirkan di Mekah pada tahun 592 Masehi dan meninggal pada 22 Agustus 642 atau pada 18 Ramadan tahun 21 Hijriah. Selama karirnya berjihad membela Islam, beliau berjuang bersama Rasulullah SAW, dan setelah Rasulullah wafat dilanjutkan berjihad di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan terakhir bersama Khalifah Umar bin Khattab. Semasa hidupnya, banyak peperangan yang telah beliau pimpin bersama Rasulullah, seperti menaklukkan tanah Arab dan Mesopotamia. Juga di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab, Khalid bin Walid berhasil meraih kemenangan dalam berbagai perang, termasuk diantaranya dalam Perang Mu'tah dan Perang Yarmuk. Ayah Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, ia merupakan seorang bangsawan dari kalangan kaum Quraisy pada masa jahiliyah. Pada permulaan Islam, ayah Khalid yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah sangat membenci Islam. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang paling sengit memusuhi dakwah Islam. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah orang yang paling kuat tekanannya kepada para penganut Islam. Ibunya bernama Lubabah binti Haris Al-Hilaliyah yang merupakan saudara Maimunah Ummul Mukminin, istri Nabi SAW. Kakak Lubabah adalah istri Abbas, paman Nabi, dan saudara Asma binti Amis yang dikawini oleh Ja'far bin Abi Thalib. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid
adalah seorang panglima perang Quraisy yang ditakuti dan penunggang kuda yang hebat. Ketika perang Uhud dan perang Khandaq, ia masih berada dalam barisan kaum musyrikin Quraisy. Ia mempunyai sifat seorang prajurit yang berwatak kasar, cenderung pada kekerasan dan mengandalkan kekuatan. Tak pernah ia gentar menghadapi lawan di medan perang. Ia tak pernah takut kepada siapapun. Sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid sangat menentang sekali terhadap dakwah Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Ayahnya selalu memperbincangkan agama Islam kepada anak-anaknya serta kerabat lainnya. Penentangan Khalid terhadap Islam semakin besar ketika saudaranya yaitu Al-Walid bin Al-Walid masuk Islam pasca perang Badar usai. Ketika terjadi perang Uhud, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Perang tersebut menjadi kenangan penting dalam sejarah Islam, sebab pada peperangan tersebut kaum muslimin yang hanya berjumlah 1.000 pasukan harus melawan kaum kafir Quraisy sebanyak 3.000 pasukan. Di pihak kaum musyrikin Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sekalipun pasukan muslimin jumlahnya lebih sedikit, namun dengan dibantu pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perang awalnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan ketika musuh sudah terlihat bergerak mundur dan kalah dalam perang, Rasulullah memerintahkan agar pasukan muslimin tetap berada di Bukit Uhud dan dilarang meninggalkan tempat. Namun sebagian kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah. Pasukan muslim berlomba-lomba turun dari bukit untuk memperebutkan rampasan perang. Melihat kaum muslimin banyak yang turun dari gunung Uhud, Khalid bin Walid yang cerdik memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik dan membunuh banyak kaum muslimin di bukit Uhud. Akhirnya kaum muslimin menyerah dan perang dimenangkan oleh kaum musyrikin Quraisy. Khalid bin Walid masuk Islam setelah usai perang Uhud, yaitu pada masa perjanjian Hudaybiyah. Karena dorongan dari hatinya dan mendapat surat nasihat dari saudaranya yaitu Al-Walid bin Al-Walid. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid memulai hidup baru dalam masyarakat Islam di Madinah. Setelah masuk Islam, Khalid bin Walid kemudian berpartisipasi dalam berbagai peperangan bersama Rasulullah SAW. Di antaranya peperangan melawan orang-orang murtad. Kemudian setelah Rasulullah wafat, dilanjutkan dengan berbagai ekspansi perang dan penaklukan Islam di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq serta pada permulaan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Ketika Khalid bin Walid baru masuk Islam, tidak berapa lama ia juga ikut berperang dalam perang Mu'tah, yaitu 2 bulan sebelum penaklukan kota Mekah. Perang ini adalah perang antara kaum muslimin yang hanya memiliki pasukan sebanyak 3.000 prajurit melawan pasukan Romawi yang mengerahkan pasukan sebanyak 200.000 pasukan. Dalam perang ini Khalid bin Walid belum ditunjuk sebagai panglima perang. Dalam perang Mu'tah,
Rasulullah memerintahkan 3 orang yang akan memimpin pasukan secara berurutan. Jika yang satu gugur, maka yang lainnya menggantikan. Para pemimpin pasukan yang ditunjuk oleh Rasulullah itu adalah Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawahah. Apabila Abdullah juga terluka, maka kaum muslimin akan berembuk menunjuk seorang pria dan menjadikannya sepemimpin mereka. Di tengah berkecambuknya pertempuran Mu'tah ini, ketiga pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah semuanya gugur syahid. Kemudian sesuai petunjuk Rasulullah, kaum muslimin berembuk dan bersepakat menunjuk Khalid bin Walid memimpin mereka. Dan dengan kecerdikan Khalid bin Walid, sekalipun dengan jumlah pasukan yang sedikit, akhirnya peperangan dimenangkan oleh pasukan muslimin. Dari kemenangan perang Mu'tah ini, Rasulullah menyampaikan bahwa Khalid bin Walid bukan panglima perang yang ditunjuk beliau, tetapi ia telah berinisiatif mengambil bendera perang dari ketiga panglima sebelumnya yang gugur. Ia adalah yang memimpin dirinya sendiri, tapi ia adalah pedang Allah yang kembali membawa kemenangan. Dan sejak itulah Khalid bin Walid dijuluki pedang Allah yang terhunus. Khalid menjalani seluruh hidupnya dengan mengikuti banyak pertempuran demi mendapatkan kesyahidan. Ia sering mengancam musuh-musuhnya dengan mengatakan bahwa ia memiliki orang-orang yang siap untuk mati ataupun hidup. Dalam banyak pertempuran yang ia ikuti, Khalid selalu selamat dari kematian. Kurang lebih 100 pertempuran telah diikuti oleh Khalid bin Walid, mulai dari pertempuran Bizantium melawan Kekaisaran Sassanid, penaklukan Arab selama Perang Riddah, perang melawan Persia, Mesopotamia, Suriah Romawi, pertempuran Yamamah, pertemuan Firaj, pertempuran Walaja, pertemuan Yarmuk, pertempuran Uhud, pertempuran Mu'tah, perang Riddah, dan lain sebagainya. Khalid pernah 2 kali dilengsarkan jabatannya selaku komandan pasukan perang. Yang pertama dalam perang Yarmuk, yang kedua dilengsarkan oleh Umar bin Khattab dari wilayah Kansarin yang digantikan oleh Abu Ubaidah. Tetapi Khalid bin Walid tidak marah. Ia menerimanya dengan ikhlas. Ia tidak memiliki keinginan untuk selalu mempertahankan jabatan panglima perang. Meskipun pada saat itu tidak ada kesalahan sama sekali yang dibuatnya. Yang dia utamakan adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalid bin Walid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridho Allah. Ini adalah contoh teladan dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yang tidak setiap orang mampu melakukan itu semua. Itulah Khalid bin Walid. Ketika sudah masuk Islam, pribadinya semakin terpuji. Wajahnya selalu menunduk ketika bertemu dengan orang. Itu karena kerendahan hatinya. Khalid bin Walid wafat pada tanggal 18 Ramadan tahun 21 Hijriah pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia tidak mati di medan pertempuran, tapi ia wafat di tempat tidurnya. Saat kematian hendak menjemputnya, ia berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 perang. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka, pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah."
Namun lihatlah aku sekarang akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam, sebagaimana terpejamnya mata orang-orang yang penakut. Tidak ada satu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah, dan aku akan terus menjaga kalimat tersebut.